Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kaum muslimin jamaah salatul maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala telah menjelaskan kepada kita syarat diterimanya segala amalan atau ibadah kita di dalam kehidupan dunia ini adalah ketika memenuhi dua syarat yang mutlak, yaitu syarat yang terkandung di dalam syahadah la ilaha illallah, mengikhlaskan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Demikian pula syarat yang kedua yang terkandung di dalam syahadah anna Muhammadar Rasulullah, memurnikan ikutan kita, mengambil tuntunan ibadah kita, amalan-amalan kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para sahabat-sahabatnya. Dan beliau menyebutkan beberapa dalil di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ucapan para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam Malik ibn Anas rahimahullahu taala dan para imam-imam yang lainnya seperti Imam Abu Muhammad bin Abi Jamrah yang seluruhnya bersepakat menyatakan bahwasanya sekalipun amalan itu ikhlas tetapi tidak mengikuti syarat yang kedua, tidak mewujudkan syarat yang kedua, mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu akan tertolak. Berdasarkan zahir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang menciptakan, mengada-adakan sesuatu perkara di dalam agama kami, agama kita, yang tidak berasal dari kami Rasulullah dan para sahabatnya, maka tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan tidak ada tuntunan contoh dari kami, maka tertolak. Sehingga para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat dengan syarat yang kedua ini. Seikhlas apapun amalan itu, kalau tidak mengikuti cara dan tuntunan Rasulullah dan para sahabatnya, maka akan tertolak. Dan kita telah menyebutkan ayat-ayat Allah yang memuji dan mengharuskan kembali kepada para sahabat di dalam surah Al-Baqarah, di dalam surah At-Taubah, di dalam surah An-Nisa, dan selainnya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan bahwa wajibnya mengambil contoh dari Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya.
Nah, dan demikianlah jalan para imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang juga kita menyebutkan bahwa terjadinya penyimpangan-penyimpangan, firqah-firqah di dalam tubuh Islam karena kebanyakannya sebab syarat yang kedua, menyelisihi syarat yang kedua, di mana kaum muslimin tidak menjadikan tokoh-tokoh Islam yang sebenarnya dan referensi Islam yang sebenarnya, sehingga terjadi apa yang terjadi dari berbagai kelompok-kelompok atau firqah-firqah, penyimpalan-penyimpalan di dalam Islam yang menyelisihi jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus yang telah ditempuh oleh para nabi dan rasul, para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, tabi'in dan seterusnya, para imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang senantiasa istiqamah di atas Shiratal Mustaqim tersebut yang Allah perintahkan di dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah, yaitu jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat pada mereka. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah adalah yang telah terdahulu dari kalangan para nabi dan rasul, siddiqin wa syuhada wassalihin, para imam-imam yang saleh, imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka lah orang yang teman yang paling baik untuk kita jadikan sebagai teman. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah, jalan yang lurus, orang-orang yang telah menempuh Shiratal Mustaqim tersebut, yaitu jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat atas mereka, bukan jalannya al-maghdub, bukan pula al-dhalin, jalannya yang dimurkai, yaitu Yahudi berilmu tanpa amal, dan bukan pula jalannya yang disesatkan, yaitu Nasara beramal tanpa ilmu. Tetapi Shiratal Mustaqim Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di atas ilmu dan amal yang mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga kebanyakan kelompok-kelompok sempalan di dalam Islam karena sebab mengangkat tokoh-tokoh Islam yang keliru dan membaca referensi yang keliru, sehingga terjadi firqah-firqah yang banyak yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Dan kita telah menjelaskan pula ciri-ciri daripada tokoh-tokoh Islam yang hak, ciri-ciri alamat atau tanda-tanda yang ada pada diri ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hak, yang berbeda dengan yang membedakan diri mereka dengan ulama-ulama yang lainnya dari ulama-ulama yang jelek. Kita menyebutkan 3 ciri yang tersebut di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma di dalam Sunan Abi Daud, Musnad Ahmad dan selainnya. Kata Rasulullah SAW, yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Akan membawa ilmu ini pada setiap generasi orang-orang adilnya yang tugasnya 3, yaitu selalu menafikan dari penyelewengan orang-orang yang berlebih-lebihan, tahrif, perubahan atau penyelewengan dari orang-orang yang berlebih-lebihan selalu dijelaskan oleh mereka, selalu ditampakkan oleh mereka.
Nah, ini tugasnya. Yang kedua kata Rasulullah SAW, wa ta'wilal jahilin wa intihalal mubtilin, yaitu selalu membantah kebatilannya orang-orang yang membuat kebatilan, yakni orang-orang yang suka membuat syubhat, pengkaburan-pengkaburan di dalam Islam, dibantah. Dan yang ketiga adalah ta'wilal jahilin, membantah penafsiran orang-orang yang jahil. Ini ciri-cirinya. Nah, ciri yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka senantiasa muncul dengan sifat-sifatnya sabar dan tidak peduli akan cacian orang-orang yang mencacinya. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wa man khazalahum hatta ya'ti amrullah. Terus menerus dan senantiasa sekelompok dari umatku, kata Rasulullah, zahirin 'alal haqq, selalu tampil dengan kebenaran. Nah, ini ciri para imam-imam tersebut. Cirinya selalu menampilkan kebenaran, tidak menyembunyikannya. Nah, apalagi menyembunyikan karena perkara dunia atau jabatan atau karena wanita dan lain sebagainya, sehingga mereka menyembunyikan kebenaran, atau karena pengikut. Lah, ini ciri ulama yang jelek. Ulama yang hak, cirinya adalah zahirin 'alal haq, selalu menampilkan al-haq, kebenaran, dalam keadaan apapun. Dan para imam mencontohkannya. La yadurruhum man khazalahum, tidak memadaratkan mereka orang yang menghinakannya, orang yang menyelisihinya. La, tidak memadaratkan. Para imam mencontohkan seperti Ahmadan, dua Imam Ahmad, Ahmad ibn Hanbal dan Ahmad ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, Syekhul Islam. Naam, kalau kalian ingin mengambil suri toladan yang hak di dalam dakwah mereka, lihat kedua imam ini. Bagaimana mereka tampil dengan al-haq, tidak memadaratkan orang-orang yang mencela dan menghinakannya, bahkan dicambuk di dalam penjara sampai meninggal dunia di dalam penjara. Beliau tetap tegar dengan kebenaran al-haq dan sabar. Naam, sehingga dikenang di dalam sejarah Islam sampai detik ini dan sampai yaumul qiyamah insyaallah. Nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad, akan terus disebut-sebut dan dipuji oleh para Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam, kecuali orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hati mencela kedua imam ini. Seperti yang dikenal di Indonesia, saya lupa namanya, yang bukunya diterjemah dalam bahasa Indonesia, yang menyatakan karena hasad kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia menukil dari, saya lupa namanya, bahwasanya Ibnu Taimiyah menyerupakan Allah dengan makhluk. Dia mendustakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah karena hasad. Taqiyuddin, siapa namanya? Taqiyuddin, orang Indonesia yang ada buku tulisannya dalam berbahasa Indonesia, yang dia nukil dari seorang tokoh ahli bid'ah di zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang hasad kepada beliau, mendustakan, mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah mencontohkan sifat turunnya Allah seperti turunnya beliau ke mimbar. Setelah khutbah turun ke mimbar, maka Allah turun dari langit, turun ke langit bumi pada setiap sepertiga malam terakhir, seperti turunnya Ibnu Taimiyah dari mimbar, turunnya beliau dari mimbar. Nah, dia mendustakan karena hasad.
Sehingga dia menyatakan bahwa Ibnu Taimiyah menyerupakan Allah, sifat Allah dengan sifat makhluk. Naudzubillah. Maka ini ulama yang Nah, jadi ini cirinya. Zahirin alal haq. Sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullahu taala, Ibnu Hanbal, ketika beliau di dalam penjara, kemudian para pengikutnya datang berkumpul dengan jumlah yang tidak terhitung, siap untuk berperang dan membela Imam Ahmad rahimahullahu taala. Naam. Sehingga pada waktu itu masuklah murid beliau Imam Al-Marwazi rahimahullah. Datang kepada Imam Ahmad dan menyatakan, "Ya Abu Abdillah, hendaklah antum mengatakan Al-Quran itu makhluk di lisan, tetapi ingkari di dalam hati, sehingga mereka tidak membunuhmu." Kemudian beliau berdalilkan dengan ayat, "Wala taqtulu anfusakum." Janganlah engkau membunuh diri-diri kalian. Artinya berarti kalau antum tidak mau mengucapkannya sama dengan bunuh diri, akan dibunuh. Ucapkan Al-Quran makhluk, tetapi ingkari di dalam hati. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa, tetapi hatinya tenang, kokoh dengan iman. Ini tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabannya Imam Ahmad rahimahullah? Kita lihat bagaimana kokohnya beliau di atas al-haq. Beliau mengatakan kepada Imam Al-Marwazi, muridnya, "Keluarlah, lihat apa yang ada di luar." Imam Al-Marwazi keluar dan menyaksikan sejumlah manusia yang tidak terhitung jumlahnya. Di tangan-tangan mereka ada secari kertas dan pulpen, siap menulis fatwa Imam Ahmad dan menjalankannya. Karena kepercayaan mereka kepada Imam Ahmad. Nah, akhirnya beliau kembali masuk kepada Imam Ahmad dan memberitakan apa yang terjadi di luar. Kemudian Imam Ahmad mengatakan kepadanya, "Wahai Marwazi rahimahullah, aqtulu nafsi au udhillun nas." Aku membunuh diriku atau aku menyesatkan seluruh manusia. Mana yang kau pilih? Tentunya maslahat ammah di dalam kaidatul Islam lebih didahulukan daripada maslahat pribadi. Kalau yang mati cuma sendirinya Imam Ahmad dan selamat kebanyakan manusia, ini yang benar. Tapi kalau mengorbankan seluruh manusia dalam membela satu jiwa, ini batil. Cara yang melanggar kaidah Islam. Ini maksud daripada omongannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Naam, artinya beliau kokoh dengan hak di dalam maslahat kaum muslimin, umat manusia. Kalau beliau menyatakan Al-Quran makhluk, akhirnya manusia meyakini demikian, maka kerusakannya lebih parah, lebih besar, jauh lebih besar. Dibanding beliau komitmen dengan al-haq, menyatakan Al-Quran kalamullah wa ghairu makhluk, adalah ucapannya Allah dan bukan makhluk. Karena kalamnya Allah, ucapannya Allah adalah sifatnya Allah. Dan sifat Allah bukan makhluk, bukan sesuatu yang dicipta. Karena kalau sifat Allah itu dicipta, berarti Allah juga adalah dicipta, naudzubillah. Padahal Allah sang Khalik adalah pencipta. Maka sifat-sifatnya bukan makhluk. Naam, demikian Imam Ahmad tetap menyatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluqin. Akhirnya beliau terus disiksa sampai kemudian meninggal di dalam penjara. Naam, demikian kokohnya beliau rahimahullahu taala. Demikian pula Ibnu Taimiyah. Naam, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ciri mereka adalah zahirin alal haq, selalu menampilkan kebenaran. La yadurruhum man khalafahum wa man khadzalahum, tidak peduli, tidak memadaratkan orang-orang yang menyelisihinya atau yang merendahkan, menghinakannya.
sampai datangnya hari kiamat. Nah, demikian pula ikhwani fiddin a'azzakumullah, ciri yang lain dari tokoh-tokoh Islam yang hak, yang harus kaum muslimin wal muslimat seluruhnya kembali kepada mereka dalam perkara agama mereka, mengambil contoh fatwa kepada mereka, bukan kepada selainnya, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ghuraba, bahwa mereka adalah orang-orang yang selalu asing. Selalu asing. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'. Fatuba lil ghuraba." Man hum ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas." Di dalam riwayat An-Nuzza'u minal Qaba'il. Di dalam riwayat lain, alladzina yuslihuna unasun qalilun fi unasin katsirin. Rasulullah menyatakan Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Keterasingan. Diawali dengan keterasingan dan kembali dalam keterasingan Islam ini. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah surga bagi orang-orang yang asing tersebut. Surga, kata Rasulullah, bagi orang-orang yang dalam keterasingan itu. Sehingga para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka ini? Cirinya. Rasulullah menyatakan dalam satu riwayat, "Alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas." Orang-orang yang selalu membuat perbaikan di tengah-tengah rusaknya seluruh manusia. Di tengah rusaknya seluruh manusia, mereka justru membuat perbaikan, islah. Nah, bukan membuat kerusakan sebagaimana yang banyak dilakukan oleh ulama-ulama su', oleh tokoh-tokoh politik yang bukan membuat perbaikan tapi membuat kerusakan semakin parah, menjadikan tanah yang basah semakin becek. Orang Arab mengatakan zadat tinu ballah, mencari solusi di dalam Islam, menempuh menurut mereka itu perbaikan, ternyata menambah tanah yang basah itu menjadi becek. Bukan perbaikan tapi kerusakan. Nah, ini terbukti dengan apa yang kita saksikan di zaman sekarang ini. Semuanya ramai untuk mencari solusi, tapi justru menambah, bukan solusi yang mereka tempuh, menambah parah. Naudzubillah. Karena mereka tidak menempuh apa yang ditempuh oleh para ulama-ulama yang hak tadi, ulama-ulama yang rabbaniyun tadi. Nah, mereka, kata Rasulullah SAW, selalu membuat perbaikan di tengah-tengah rusaknya manusia. Di dalam riwayat yang kedua, An-Nuzza'u minal Qaba'il, yaitu orang-orang yang selalu dilecehkan di tengah-tengah kabilahnya, di tengah-tengah masyarakatnya, selalu dihinakan, selalu dicemooh. Demikian dan demikian, demikian dan demikian. Bahkan keluarganya, ayah, ibunya, saudara-saudaranya, lebih-lebih masyarakatnya, tetangganya, selalu dicemooh. Karena itulah sunnatullah, orang-orang yang membawa al-haq selalu demikian keberadaannya. Nah, justru sebaliknya, kita pertanyakan orang-orang yang selalu cocok di masyarakat manapun, ini dipertanyakan agamanya. Kemungkinan orang ini bunglon, orang yang berwarna-warni, tidak tegas dalam menampilkan al-haq, sehingga dia menggugurkan prinsip untuk mendapatkan pengikut yang banyak, untuk mendapatkan pujian di tengah manusia yang banyak, untuk mendapatkan figur. Naudzubillah. Orang yang seperti ini da'i ila nafsihi, dakwah kepada dirinya, kepada maslahat dirinya, bukan dakwah kepada maslahat agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
biasanya orang ini disenangi di mana-mana karena dia berwarna-warni. Dalam perkara syirik dia pun bergabung di dalamnya. Dalam perkara bid'ah dia pun bergabung di dalamnya. Dalam perkara-perkara mukhalafat, penyelisihan-penyelisihan dia bergabung di dalamnya. Ketahuilah bahwa ini bukan ciri dai yang hak, tapi ini ciri dai pengekor hawa nafsu yang dakwah kepada dirinya sendiri. Sederhana, ikhwani fillah azzakumullah, untuk mengetahui hal yang demikian ini. Ikutilah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan apa yang ada pada dirinya. Naam, dari zaman terdahulu sampai yaumul qiyamah, ahlul haq cirinya selalu seperti ini. Selalu seperti ini. Naam, nuzza' minal qabail. Di dalam riwayat yang ketiga, unasun qalilun fi unasin katsirin. Alladzina ya'sunahum aktsar mimma yuti'uhum. Orang yang bermaksiat kepada dia, yang menentang jauh lebih banyak dari orang yang ikut padanya. Ini sunnatullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, oleh karena itu sekali lagi, sebaliknya pula, kalau dia lebih banyak pengikutnya daripada yang menentangnya, ini ciri. Bukan kita pastikan, tidak. Dan bukan kita tidak inginkan yang seperti ini, tidak. Kita menginginkan orang yang mengikut lebih banyak daripada yang menentang. Tetapi sekali lagi, sunnatullah menyatakan bahwa ciri ahlul haq adalah sebaliknya. Yang menyelisihinya lebih banyak daripada yang mengikutinya. Ini sunnatullah. Tetapi secara syar'i kita upayakan untuk menjadi orang yang paling banyak pengikutnya dan tidak ada yang menentang. Kita upayakan, tapi dengan syarat jangan sekali-kali menggugurkan prinsip al-haq untuk mendapatkan pengikut. Barang siapa yang menggugurkan prinsip al-haq dalam mendapatkan pengikut, maka ketahuilah ini adalah lawan apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Dia adalah ciri orang yang jelek, ciri dai yang batil, yang berdakwah kepada dirinya, bukan kepada agama Allah, bukan kepada al-haq, ila nafsihi. Karena sudah banyak gajinya, takut dipecat. Naam, digaji dengan dolar atau dengan real. Kalau dia tidak mendapatkan, kalau dia harus melawan dengan kebijaksanaan orang yang di atasnya, dia harus diganti, dicopot jabatannya. Akhirnya dia membolehkan untuk bergabung dalam acara-acara bid'ah. Naam, bergabung dalam acara bid'ah yang telah difatwakan ulama bid'ah tersebut. Naam, membaca yasinan setiap malam Jumatan, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memfatwakan ini tidak ada dalil, bid'ah. Ada dai yang ikut serta di dalam acara-acara seperti ini dalam rangka pengikut. Minta fatwa kepada atasannya, mengatakan tidak apa-apa kamu bergabung di dalamnya. Akhirnya orang-orang yang baru mengenal dakwah ini mengatakan, oh itulah contoh Ahlus Sunnah, itulah contoh dai yang hak, karena dia menjalankannya. Na'udzubillah. Akhirnya dia menyesatkan orang. Dia menyesatkan orang. Naam. Apa sebabnya? Karena upaya memaksakan sesuatu keadaan dipaksakan dengan apa yang ada pada keinginannya, yaitu zaman sekarang harus demikian-demikian. Kalau tidak, kalau antum mencoba untuk tampil beda dan memaksakan al-haq itu pada orang awam, engkau akan ditentang, engkau akan ditinggalkan. Akhirnya harus menyesuaikan diri. Apakah ini dakwah al-haq? Ingatlah dan bacalah fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang telah kita contohkan, dai yang hak, yang telah dipuji sepanjang zaman sampai detik ini oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjadi tauladan oleh para Ahlus Sunnah. Ketika beliau ditanya tentang berdakwah,
orang yang mau berdakwah pada pelaku maksiat, pemain musik. Kalau kita tidak menyesuaikan diri atau bergabung, mereka akan menentang. Tapi kalau kita bergabung mendekati mereka dengan musik-musiknya tadi, mereka akan simpati, kemudian bisa menyadarkan mereka. Nah, apakah boleh dakwah yang seperti ini ya Syekh? Boleh tidak dakwah yang seperti ini? Ya, ini persis dengan zaman kita sekarang. Nah, kalau ini maksiat musik, kalau acara ini tadi bid'ah, lebih parah daripada musik. Nah, ini musik semua orang, kebanyakan kaum muslimin tahu, haram. Tapi ini bid'ah, banyak kaum muslimin tidak tahu. Kalau kita ikut berarti mereka semakin tahu bahwa itu benar, padahal bid'ah. Nah sekarang Syekhul Islam pada perkara yang lebih ringan beliau ditanya, boleh enggak? Supaya orang itu jadi simpati dengan kita. Kemudian setelah itu kita masuk merubah pola pemikiran mereka, merubah cara amalan-amalan mereka. Syekhul Islam menjawab, orang yang membolehkan ini adalah jahil fi sunnah, orang yang bodoh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba, ini jawabannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jahil kalau di sana ada jalan-jalan yang hak yang dia tidak tahu. Ada cara yang hak, tidak mesti dengan cara yang batil seperti ini. Hanya dia belum tahu jalannya. Perlu dia belajar lagi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu dia belajar bagaimana muamalan dakwanya para a'immatul Islam, para imam-imamnya ahlu sunnah kaum muslimin. Perlu dia belajar, karena dia belum tahu jalan yang hak. Ini jawaban beliau rahimahullah. Nah sekarang banyak da'i menempuh cara-cara yang seperti ini, kemudian mengatasnamakan ahlu sunnah wal jamaah. Akhirnya banyak umat yang tertipu. Naam, sebenarnya sederhana. Contoh yang lebih ringan lagi, kalau mau mengetahui dia ahlu sunnah atau bukan, coba lihat teman-temannya, dai-dai yang bersama dia. Karena dai-dai ahlu sunnah itu masyhur di berbagai dunia Islam ini, ditahu ulama-ulama ahlu sunnah. Syekh Albani, Syekh Al-Albani, Ibnu Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, masyayikh di Yaman, Syekh Mukbil, murid-muridnya, dan seluruh ulama di dunia Islam saling mengenal ulama Ahlus Sunnah dan saling mencintai karena Allah, akrab, berkawan. Nah, kalau engkau melihat seorang Ahlus Sunnah menyendiri, tidak ada temannya dari dai-dai Ahlus Sunnah yang lainnya, ketahuilah hadis Rasulullah sangat sederhana. Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ila man yukhalil. Seseorang itu mau mengukur ahlu sunnah atau tidak, lihat teman dekatnya. Kata Rasulullah, lihat teman dekatnya. Kalau tidak ada satupun temannya ahlu sunnah wal jamaah salafiyun, ya jelas bahwa dia bukan ahlu sunnah, bukan salafiyun. Tidak perlu kita ragu, karena ini kaidah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak mungkin Rasulullah menyebutkan hadis yang seperti ini sia-sia, tidak memiliki makna. Na'udzubillah. Nah, ini ciri-ciri mereka, ikhwani fiddin azakumullah, dari ulama-ulama yang hak, sekaligus para dai-dai yang hak, dan seterusnya yang upaya untuk mengikuti jejak-jejak para salafus saleh, Rasulullah dan para sahabatnya, tabi'in dan tabi'in. Nah, di zaman sekarang ini semua orang mampu berbicara.
dan semua orang pandai berbicara, mampu menyihir orang dengan dalil-dalilnya, mampu menghipnotis orang dengan dalil-dalilnya, dengan argumen-argumennya, dengan retorika-retorikanya. Tetapi bukan itu yang menjadi ukuran ikhwani fiddin. Yang menjadi ukuran adalah ciri-ciri yang telah kita sebutkan dari berbagai ciri yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang menentukan, bukan kepandaian dalam berbicara, kepandaian dalam menghafalkan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis. La, tetapi lihat ciri-cirinya. Nah, sehingga kita tidak tertipu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innal bayan la sihra. Sesungguhnya sebagian keterangan-keterangan tadi, kepandaian-kepandaian dalam menerangkan itu sihir, bisa menjadi sihir. Nah, untuk tidak menjadi sihir, lihat yang berbicara itu, apakah dia memiliki ciri-ciri tersebut atau tidak, atau justru sebaliknya. Maka kita tidak akan tersihir dengan omongannya. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, ini sebagai tambahan dari apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ciri-ciri ahlul haq yang dengannya insyaallah kita akan selamat dari gelombang-gelombang fitnah. Naam, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan merujuk, mengikut, mengenal mereka, para ulama-ulama salaf. Naam. Dan menjauh, meninggalkan ulama asu, para ulama-ulama jelek, para dai-dai yang berdakwah kepada dirinya, bukan kepada agama Allah, bukan kepada al-haq, tapi untuk dirinya sendiri, yakni dengan hawa nafsunya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Waktu isya. Kalau nggak salah pertemuan sebelumnya banyak pertanyaan ya. Saya lupa bawa kertasnya. Baik, insyaallah taala mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, kemudian kita lanjutkan dari keterangan Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Nah, setelah beliau menyebutkan syarat-syarat tersebut, kemudian setelahnya beliau menjelaskan tentang faidah-faidah, keistimewaan-keistimewaan bagi kaum muslimin wal muslimat, bagi mereka yang berupaya mewujudkan ibadah tadi dengan sebenar-benarnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat yang banyak, keistimewaan-keistimewaan di dalam firman-firman-Nya, di dalam ayat-ayatnya, jaminan-jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan dunia kita ini, terlebih-lebih di dalam kehidupan yaumul akhirah. Bagi siapa? Bagi yang benar-benar mewujudkan cara ibadah, cara amalan yang telah kita jelaskan, yang telah dijelaskan oleh penulis hafizahullah taala. Nah, di antara keistimewaan tersebut, minha insyirahus sadr wa rahatul bal wa sa'atul rizqi wa salamatul insan wa irtiyahuhu wa itmi'nanuhu, yaitu akan menghasilkan kelapangan dada. Naam, dan luasnya rezeki, selamatnya manusia dari segala problem, segala masyakil, segala permasalahan-permasalahan dalam kehidupan ini akan selalu diselamatkan oleh Allah, dan dia selalu merasakan ketenangan. Ini keistimewaan yang timbul pada orang-orang yang mewujudkan sebenar-benar ibadah tadi, yaitu dengan mengikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan para imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah.
dia akan merasakan kelapangan dada, rezeki yang luas. Rezeki yang luas yakni bukan maknanya harus kaya. La. Rezeki yang luas yakni selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kecukupan dengan apa yang dia dapatkan, cukup. Nah, dia tidak mengharapkan apa yang ada di tangan orang lain, tapi dia percaya apa yang ada di tangannya sendiri. Percaya dengan Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna sa'atul rezeki. Bukan luasnya rezeki yakni harus kaya. Karena kalau harus kaya maka kebanyakan salafiyin berarti tidak benar ibadahnya. Nah, karena kebanyakan mereka fuqara wal masakin. Berarti para nabi tidak benar ibadahnya. Karena para nabi fuqara dan masakin. Tidak ada nabi yang kaya. Nah, ada ya? Hah? Nabi Sulaiman. Nah, kecuali Nabi Sulaiman alaihissalam yang diberi keutamaan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan singgasananya bahkan mampu memerintahkan para hewan-hewan. Nah, bahkan membawa singgasananya Ratu Balqis. Nah, tetapi kebanyakan para anbiya war rusul termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang miskin. Fakir dan miskin. Apakah ibadahnya mereka tidak benar? Tidak mungkin. Justru mereka lah yang memberikan contoh ibadah yang benar yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian sunnatullah, kebanyakan penduduk surga orang-orang yang miskin. Tetapi sa'atul rezeki, rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Insyirahus sadar, lapangnya dada, luasnya rezeki dan keselamatan. Di antara dalil-dalil tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak sempat tulis ayatnya. Mungkin ada yang tahu surahnya di surah mana? Tafadhal antum sebutkan. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya penduduk satu negeri mau mewujudkan iman dan takwa dengan sebenar-benarnya, maka kami akan bukakan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Dibukakan pintu berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena mereka berdusta, mendustakan, maka kami menyiksa mereka sesuai dengan perbuatannya. Nah, di dalam ayat ini kata beliau istamulat ala dzikril ibadah, mencakup penyebutan ibadah di sini, yaitu iman dan takwa. Siapa yang mewujudkan iman dan takwa, mewujudkan ibadah dengan memenuhi syarat-syarat tadi, dua syarat. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan berkah dari bumi dan dari langit. Dari pintu langit turun berkah, dari perut bumi keluar berkah. Dari atas dan bawah berkah. Maka ini adalah kemakmuran, ketenangan, keamanan, diberkahi oleh Allah. Dengan apa? Dengan iman dan takwa. Nah, sekarang kembali, apakah kaum muslimin sudah benar-benar mewujudkan iman dan takwa? Jawabannya belum. Kebanyakannya. Kenapa? Karena di negeri kita ini tidak terlihat berkah yang melimpah. Iya, justru yang terlihat sebaliknya. Apa lawannya berkah? Hah? Bencana.
musibah. Ya. Bukan berkah. Musibah di mana-mana. Berkah artinya dari langit hujan yang membawa kebaikan. Bukan hujan yang banjir, yang menenggelamkan. Hari ini banyak terjadi hujan banjir menenggelamkan. Bukan berkah, bencana. Dari perut bumi demikian pula, bukan yang keluar kesuburan, tapi yang keluar lumpur. Lumpur lapindo. Naam. Yang keluar lahar yang panas. Ini musibah, bencana. Ini menunjukkan berkah Allah belum turun. Apa sebabnya? Tidak lain karena mereka belum mewujudkan iman dan takwa yang benar, yang telah kita jelaskan tadi. Nah, maka kalau kita mewujudkan dengan sebenarnya jaminan dari Allah, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kami akan bukakan kepada mereka pintu berkah dari langit dan dari bumi. Wallahu taala alamu bissawab. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup majelis, kita bacakan pertanyaan. Pada hal-hal apa yang boleh ketika ada sebuah masalah lebih mementingkan maslahat pribadi daripada maslahat umat? Apakah perbedaan masirah dan demonstrasi? Apa itu masirah? Apakah masirah tersebut ada dalilnya dan dilakukan serta adakah contoh dari Rasul? Apa masirah? Aksi damai. Ayo. Sama. Nah, sama-sama demonstrasi. Nah, tidak ada dalilnya, tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afwan. Ini yang kedua. Yang pertama, apakah pada hal yang boleh ketika ada sebuah masalah lebih mementingkan maslahat pribadi daripada maslahat umat? Pertanyaannya terlalu umum. Nah, bagus mungkin diberi contoh. Ada apa yang boleh, pada hal-hal apa yang boleh ketika ada sebuah masalah lebih mementingkan masalah pribadi daripada maslahat umat. Nah, iya. Di antara contohnya, misalnya pada masalah jihad misalnya, pemerintah memproklamirkan misalnya pada kaum muslimin masyarakatnya untuk berjihad wajib fardu ain karena dikomandangkan oleh pemimpin. Kemudian ada yang bermalas-malasan, ya, lebih mengurus kepentingan dunianya dari tanamannya atau pekerjaannya, meninggalkan jihad. Nah, ini namanya mementingkan maslahat pribadinya dari maslahat umat, maslahat agama. Dan ini cukup kita contohkan kisahnya Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya. Bagaimana Rasulullah marah sampai tidak diajak bicara 50 hari 50 malam. Tidak dijawab salamnya, diboikot. Karena sebab Rasulullah menganggap dia lebih mementingkan tanamannya daripada pergi berjihad. Nah, Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya. Padahal Ka'ab bin Malik adalah sahabat yang paling kuat dan istiqomah pada jihad-jihad yang sebelumnya. Nah, tetapi pada saat tersebut beliau Allah takdirkan terlambat karena sebab panen pada waktu itu, musim panen. Tapi niat beliau mau menyusul, tapi karena terlambat akhirnya beliau sudah merasa pasukan sudah jauh. Ya sudah, kepalang tanggung. Tidak jadi beliau berangkat. Sepulangnya dari perang Tabuk, Rasulullah marah dan mengumandangkan kepada seluruh masyarakat untuk tidak mengajak bicara kepada Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya. Tidak menjawab salamnya. Barang siapa yang melakukan akan diikop pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada pamannya yang sangat mencintainya pun datang memberi salam, beliau diam dan tidak menjawab salam.
hampir gila. Nanti turun ayat di dalam Al-Quran membebaskan sifat kemunafikannya 3 orang ini radhiyallahu taala anhum, barulah Rasulullah memaafkannya dan kembali mengumumkan untuk diterima. Nah, karena sebab dia Rasulullah menganggap dia lebih mementingkan kepentingan pribadinya, dunianya daripada jihad. Nah, dan contoh-contoh yang lain. Nah, kalau misalnya labas, ini contoh di dalam dakwah kita, dakwah Ahlus Sunnah, sangat membutuhkan untuk masalah dakwah sesuatu yang kita membangun masjid misalnya atau yang lainnya, kemudian ada yang sama sekali tidak pernah muncul untuk ikut serta dalam bekerja, atau ada yang sama sekali tidak pernah memberi sumbangan sedekah misalnya, padahal dia sebenarnya punya kemampuan, atau orang yang sedang, bukan fakir, bukan miskin, tapi dia tidak pernah sama sekali. Ini ciri bahwa orang ini lebih mementingkan dunianya daripada masalah dakwah. Naam. Dan banyak yang bisa kita contohkan. Maka hendaklah kita punya semangat untuk lebih mementingkan maslahat dakwah daripada maslahat pribadi. Nah, yang tentunya kita tidak mengatakan dalam semua masalah, ya, atau kita mendapati satu masalah kemudian orang itu punya kesibukan, pas dia pergi pada kesibukannya meninggalkan dulu ini, kemudian kita mengklaim bahwa dia lebih mementingkan pribadinya. Tidak demikian. Tapi kita mengambil contoh secara keseluruhan, gambaran secara keseluruhan. Mungkin pada hari-hari sebelumnya dia punya sudah sumbangan yang banyak, sumbangsi tenaga yang banyak, kemudian di hari itu dia sibuk. Tidak bisa kita menghukumi bahwa orang ini lebih mementingkan pribadinya daripada masalah dakwah. Tidak. Tapi kita melihat gambaran secara keseluruhan, secara umumnya. Dan juga innamal a'malu binniyat, pada memang niat yang ada pada orang tersebut, azam, tekad yang ada pada orang tersebut. Nah, ini bisa dia mengukur dirinya sendiri. Allahu ta'ala a'lamu bissawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.